Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Hotria Masilarahi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkali. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Atau pembelajaran berdiferensiasi juga untuk mendukung semua murid di dalam kelas. Perlu kita ingat bahwa setiap murid itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, mulai dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasinya, dan lain-lain, pasti berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tadi, agar mereka dapat merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentu tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bagaimana cara dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik bagi murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yang pertama adalah mengharuskan guru melakukan penilaian pengetahuan awal, menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Kemudian minat murid. Minat setiap anak itu berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid itu berkaitan dengan keluarga, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap pengajaran, bertanya pada guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan penilaian yang bervariasi. Adapun strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan materi yang kita ajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu kita pelajari dalam kurikulum. Yaitu juga mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan mengorganisasikan atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4? Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam, kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya untuk modul 1.2 dan modul 2.1
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan selanjutnya, modul 1.4 dan 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.